Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Rabu bersejarah di awal tahun 2026, 28 Januari tahun 2026 ya. Hari Rabu yang cukup bersejarah karena IHSG hari ini mengalami trading halt ya. Alias IHSG turun sampai dengan 8% ya untuk hari ini ya, dalam banget ya. Semata-mata ini karena dipengaruhi oleh ya subuh-subuh ya MSCI ngeluarin informasi bahwa kebijakan MSCI ini ya bikin saham-saham konglo pada rontok ya. Nah, nanti kita lihat informasinya ya. Sementara kita cek dulu ya untuk IHSG. Dia ini hari ini transaksinya ada di 43 triliun dan asing ya. Kita lihat asingnya net sell 6 triliun ya satu hari ini ya. Gila, banyak banget ya. Nah, gimana dengan psikologi kalian para investor-investor retail, terutama para pemegang saham konglo ya? Gue bisa jamin sih pada panik lah ya. Nah, beda lagi dengan kita yang pegang saham-saham yang basicnya tuh, basisnya kita pegang saham yang berfundamental atau saham yang ya minimal bagi dividen lah ya. Kita tujuannya untuk berdividen investing. Jadi dengan kejadian seperti ini ya nggak masalah juga ya kalau kita fokus di dividen investing. Itu malah ya, kalau kita ada duit, malah ini kesempatan untuk nyerok saham-saham yang sedang kita incar ya. Apalagi kita lagi ngincar misalnya, wah kok nggak turun-turun ya, ada kejadian seperti ini, bisa turun meskipun ya untuk saham-saham yang berfundamental yang bagian dividennya gede, turunnya tuh nggak seberapa ya dibanding dengan saham-saham konglomerasi ya. Nah, kita lihat aja nih, tuh kayak sama ADI dia cuma 3%, Adro turun 3% ya. Meskipun dia sebenarnya udah naik sih, tapi dia tetap turunnya nggak gede-gede banget ya. ADMR juga. Terus kita lihat saham Bumi, Bumi ya turun 14%, Bupa 15% ya, BWPT 10%, CDIA 15%, Koin ya, pokoknya saham-saham yang begituan lah. Pokoknya saham-saham konglomerasi pasti ya semuanya pada nyelam ya. Pani gimana Pani? Ya 15%, kepek sih kemarin, dari kemarin udah ARB terus ya. Terus nah, kita lihat saham yang berfundamental ya, yang kita pegang atau yang gua pegang misalnya. Power, lu lihat ini anti badai ya, nggak kemana-mana, harganya di 710. Terus apalagi Mark ya, Mark berapa? Kalau gua juga pegang di harga bawah ya, cuma turun 3%. Terus apalagi ya? PBID coba. PBID turun sedikit ya, 2,8%. Panin ya dividennya gede, cuma turun 4% ya. MPMX turun 2% doang, tapi dia sih sebenarnya dari kemarin udah mulai naik ya, cuma sekarang kayak koreksi biasa aja gitu ya. Terus Maxi yang kemarin kita bahas ya, akhirnya turun di 51 ya. Bisa beli lagi di harga 52 ya, nggak kegocap. Tapi ini pengendalinya jualan terus nih si Maxi. Terus gimana banking? BBCA sih gila ya. BCA ya sekarang cuma 7.000 ya, turun 6%, lumayan nih. Sebenarnya BBCA banyak sih ya para influencer saham gede ya yang udah bilang katanya ya kalau udah turun ke 7.000 sih ya mereka juga tertarik untuk beli ya. Cuman gua sih kalau gimana ya, kalau udah banyak yang merekomendasikan untuk beli itu jadinya kayak naiknya suka lama gitu ya. Jadi kalau udah banyak direkomendasikan gitu ya, jadi kayak suruh beli gitu. Jadi ya gitulah pokoknya. BBRI turun juga 6% nih BBRI. Nah kayak BBRI nih kan bagus tapi nggak kemana-mana gitu ya dalam waktu dekat ini sih. Tapi kalau setahun 2 tahun lagi nanti ya mungkin
bisa naik lebih tinggi gitu ya. Nah, kita lihat yang trending di hari ini ya. BBCA, Antam juga, Dewa juga nih turun, Bumi, Arci. Antam sama Arci sih kemarin naiknya kencang, jadi itu koreksi ya. Inet, ARB, BKSL, ARB, BRMS, ARB, pokoknya yang perkonglomerasian dan pertradingan pada menyelam semua ya, kecuali kaki nih. Ini anomali dia, malah naik 11%. Tadi sih sempat naik 20%-an ya, cuma turun lagi. Bull juga ARB ya, banyak banget yang ARB, Raja, PTRO, Mina juga. Cuan nih hampir ARB naik sedikit. Goto ya banyak banget nih, Pani, ARB, MDKA nggak kemana-mana gitu. Banyak banget yang trending ya. Gitu, jadi transaksi hari ini ya gede ya. Cuma gedenya untuk ngebuang ya, jadi asingnya banyak keluar ya. 43 triliun gitu. Nah, jadi gimana nih untuk para holder atau para investor fundamental? Menurut gua ya, nggak usah khawatir lah ya kalau pegangan lah saham lu bundanya oke punya gitu ya. Ini sebenarnya ya, ini teguran ya untuk para retail yang FOMO ya. Lu gini ya, dengan adanya info dari MSCI aja ya, jebret sekali berita ya, pada rontok tuh kan 8%. Gimana kalau lu udah naro misal deh di mana ya, di Bumi deh lu taruh 100 juta ya, kemarin beli gitu, sekarang aja turun sehari udah 15% kan, udah hilang 15 juta ya. Apakah bisa naik? Ya gua nggak tahu gitu ya, mungkin aja bisa, atau mungkin aja bisa nyucep lagi ya. Karena di Februari ini, nah, menurut berita nggak akan ada saham yang keluar masuk ke MSCI ya. Berarti ya kalau target si Bumi masuk MSCI di Februari ini ya lu harus nunggu lagi ya. Bisa-bisa harganya bisa dibawa turun dulu gitu ya. Nah, di Februari ini nggak akan ada yang MSCI ya, MSCI-an gitu. Jadi saham-saham konglo yang tujuannya masuk MSCI di bulan Februari ya otomatis pupus sudah harapannya gitu ya. Nah, terus si MSCI juga ya nge-freeze. Nah, di Februari dia nih nge-freeze ya, dibekukan lah ya. Nggak ada saham Indonesia yang masuk ke MSCI, tak ada promosi, small cap nggak ada, tidak ada kenaikan bobot ya, foreign tentunya nggak mau masuk sini, dan tidak ada penambahan jumlah saham ya gitu. Nah, terus masalah utamanya itu karena ini nih, hilangnya kepercayaan investor global ya, karena kualitas pasar di Indonesia tuh, karena itu tuh, karena apa, yang paling utama tuh tentang free float sahamnya ya. Jadi si saham konglo tuh kebanyakan diisi sama ya mereka juga isinya yang pegang saham gitu ya, meskipun free floatnya misal ada 20% ya mungkin masyarakat retail yang aslinya cuma berapa persen doang ya, sisanya PT-PT yang atau perusahaan-perusahaan yang masih bersinergi dengan perusahaan tersebut gitu ya. Jadi tetap duitnya ya duit mereka juga gitu. Kalau masuk ke MSCI ya mereka juga untungnya ke dia juga gitu. Jadi kayak si para konglo ini yang menggoreng saham mereka sendiri gitu. Sementara untuk bobot retailnya ya, untuk realnya ya kecil gitu. Nah, terus apa yang harus dilakukan oleh OJK dan kawan-kawan ya tentunya? Nah, MSCI memberi tenggang waktu ya sampai Mei 2026 ya kepada si regulator ya, OJK dan BEI gitu ya, untuk memperbaiki transparansi pasar di Indonesia ini gitu ya. Nah, jadinya ya menurut gua sih ini oke juga sih sebenarnya ya, si MSCI secara apa ya, ya memberikan apa ya ke pasar Indonesia tuh biar lebih berbobot gitu loh.
Jadi jangan saham-saham yang begituan yang terus harganya naik ya. Sementara saham yang berfundamental beneran yang ada isinya ya, malah nggak dihargai sama pasar gitu. Jadi ujung-ujungnya kan kasihan sama investor-investor baru yang FOMO gitu ya. Jadi para retail yang FOMO ya taunya saham-saham konglo aja gitu. Mereka jadi segan ya untuk masuk ke saham-saham yang ibaratnya punya fundamental tapi harganya nggak kemana-mana gitu. Ngapain katanya, dengan gua beli saham konglo cepet naiknya gitu. Nah akhirnya dengan adanya berita ini ya dapatlah teguran nih si OJK dan BI ya, biar lebih memperketat ya cara dia main atau cara mengelola bursa Indonesia ini, bursa efek Indonesia ini gitu ya. Atau jangan-jangan OJK dan BI juga dapat cuannya atau gimana ya, kita nggak tahu lah ya. Pokoknya kita harus berbaik sangka aja lah ya. Semoga dengan ada kejadiannya ini ya bursa efek Indonesia tuh isinya ya diisi dengan saham-saham yang lebih berkualitas gitu ya. Gitu. Jadi ini gimana nih? Apakah bisa mereka melobi MSCI sampai dengan Mei 2026 gitu? Atau MSCI sengaja ya, atau mau malak BI juga atau gimana? Gua nggak tahu lah ya. Itu urusan petinggi-petinggi di sono ya. Gitu. Kalau sampai Mei 2026 nggak beres ya banyak, tentunya ya banyak institusi asing yang males juga naruh duit ke Indonesia gitu. Tapi sebenarnya kalau buat kita ya, kalau menurut gua ya, kalau jujur-jujuran, sebenarnya nggak ngaruh juga sih kalau kita mainnya di saham yang berfundamental, apalagi kita ibaratnya ngandelin dari saham-saham yang ngasih dividen yield yang lumayan gede gitu ya. Dengan adanya atau tidak adanya inflow dari asing ya, perusahaan tersebut kan tetap jalan juga kan ya. Duit dividen kan asalnya bukan dari para investor retail kayak kita ya, bukan dari retail lah ibaratnya, bukan dari investor, tapi dari hasil kerja si perusahaan itu ya, dari labanya gitu. Kalau capital gain kan kayak kita jual beli aja ya, dari kayak antara investor sama investor gitu ya. Nah kalau dividen kan benar-benar pure duit perusahaan gitu kan, kita tinggal ngekip aja gitu sahamnya. Nah jadi gitu ya, untuk lo yang beraliran dividen investing menurut gua slow-slow aja lah ya. Kalau ada duit besok turun lagi ya serok lagi aja ya, perusahaan-perusahaan yang bagus. Tapi ya yang kan udah pernah kita bahas juga, banyak perusahaan yang ya dividennya juga gede ya, kayak tadi Power nggak kemana-mana ya, si PWR gitu, Mark juga nggak kemana-mana. Terus kalau perbatubaraan gimana nih, UNTR gimana ya, masih turun sih, kecil ya 2% doang sekarang. PTBA gimana, PTBA mana nih, banyak banget watchlist gua ya, turun 5% dia. ITMG gimana nih, ITMG turun ya, nggak kemana-mana dia. Terus Hexa turun 2% doang. Games turun 2,5%. Terus Cinema turun 8% ya. Terus KKGI gimana, KKGI ini, KKGI si kakak mana, turun 5% ya. Jadi gitulah ya intinya. Kalau buat para dividend play slow aja lah ya gitu kalau menurut gua, apalagi kita ini untuk jangka panjang ya. Ingat kita ini maraton ya, bukan untuk cepet-cepetan kaya ya. Kalau mau kaya cepet sebaiknya hilangin lah pikiran itu ya, kayak santai aja gitu ya. Oke. Nah semoga video ini ada manfaatnya ya, dan ingat karena hutang harus dibayar. Bye bye.